البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, setorkan sedikit daripada pantun atau puisi yang sudah antum hafal semuanya. Adapun dari awal insyaallah taala antum murajaah sendiri-sendiri, namun karena berhubung waktunya berputar sangat cepat sekali, ayo bismillah. Wa tarjiul ahkamu وترجع أحكام اليقين فلا يزيد الشك لليقين والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبداء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم والأصل في عادة الإباحة للمعصوم tahrimuha حتى يجيء الحل ففهم هداه الله ما يمل والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجيء صارق الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي بشرعنا مذكور. apa? ترجع الأحكام لليقين فلا يزيد الشك لليقين والأصل في الأعضاء واللحوم والنفس والأموال واللحوم النفس والأموال للمعصوم النفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يأتي الحل فقد هداه الله ما يمل والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة Tadi ada yang kurang tadi. Ulangi, yang serius. Wal aslu fi miyaniha at-taharah. Wal aslu fil abda'i wal luhum wan nafsi wal amwal bil ma'sumi. Wal aslu fil amwal tahrimuha hatta yati al-hillu faqad hadakallahu ma yamalu. Wal aslu fi adatina bikum hatta yati al-hillu ibaha. Laysa masyru'an min al-umuri ghairu alladhi syar'ina al-hukum. Ayo, bismillah. Apa? Apa? Naam. Awas. Apa? Apa? Apa?
hatta yaji'al tahrimuha hatta yaji'al hillu. tahrimuha hatta yaji'al hillu faqad hadallahu lana yumayyi wa aswatu hadatina bidaha hatta yaji'al ilaha wa laysa mashru'an min al-umur wa ya'lamu fi shay'in min al-umur. Apa? Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih mengenai Maulid Nabi. Perhatikan baik-baik karena Maulid Nabi ini senantiasa kita saksikan di tengah-tengah masyarakat yang tentunya awam, jauh dari ilmu, yang mereka punya keyakinan sufiyah atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Fa idza qala al-mubtadi'u lil ihtifali bil maulid. Naam, sekarang kalau seandainya pelaku kebid'ahan tadi berkata mengenai ihtifal, itu memperingati dengan maulid, itu lahirnya Rasulullah SAW, menurut mereka, ana lam af'al syai'an mamnu'an, kata mereka, aku tidak melakukan perkara yang dilarang. Inna majalastu lis-san'i at-ta'ami lin-nas wa it'amihim, hanya saja aku duduk itu untuk bikin makanan untuk manusia dan memberi makan untuk mereka, katanya. Ini syubhat ini ya. Jadi pelaku bid'ah tadi mengatakan kami tidak melakukan perkara yang dilarang, kami cuma duduk bikin makanan dikasihkan oleh manusia, dikasihkan kepada manusia. Wa it'amun nas dairun bainal ibahah wal istihbab, sedangkan ngasih makan manusia itu berputar antara boleh dan sunnah. Bayangkan syubhatnya ngeri. Summa inni atahaddatsu an siratir rasul, kemudian di situ kami atau aku bercerita tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW, sejarah tentang Rasulullah bagaimana beliau lahir. Wa usalli alaih, dan aku pun juga bersalawat atasnya, katanya. Nah, mereka berdalilkan dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau salawat menurut mereka ya salatullah salamullah itu. Yang mungkin Anda sering dengar itu ya, salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Kemudian salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu menurut mereka salawatan. Nah, ini salawat atas Nabi menurut mereka seperti itu. Padahal tidak ada salawat yang masyru'ah kecuali apa? Salawat Ibrahimiyah di antaranya. Salawat Ibrahimiyah yang antum baca ketika tasyahud. Paham ya? Salawat Ibrahimiyah paham antum? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Paham ya? Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Namanya salawat apa? Ibrahimiyah, barakallahu fikum. Naam. Mahum salah? Ewa. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Kami duduk-duduk cuman bikin makanan dibagikan manusia. Dibagikan kepada manusia, kemudian kami bercerita tentang sejarah Rasulullah SAW, kemudian kami bersalawat atasnya. Wa atlu minal qasaid ma fihi sana alaih, dan aku pun juga membacakan qasidah-qasidah yang di dalamnya terkandung apa? Pujian dan sanjungan kepadanya. Ini yang mereka maksud. Hadroan, kalau istilahnya bahasa Jawa itu hadroan. Seringnya dilakukan oleh jamura, jamaah muji Rasul, kata mereka. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Alaysa hadza amran matluban? Bukankah yang seperti ini termasuk perkara yang diperintahkan? Alaysa kullu wahidin minna yuhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam? Syubhatnya ini. Bukankah setiap kita ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa kullu wahidin minna yusannifu asma'ahu biqasaid ats-tsana' 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah di antara kita, na barakallahu fikum, mencurahkan atau terdorong untuk memperdengarkan atau mendengarkan qasidah-qasidah yang di dalamnya ada sanjungan
kepada Rasulullah SAW, ini syubhat mereka. Syubhat mereka seperti itu. Qulna, kita katakan bala. Tentu, kita semuanya cinta Rasul atau tidak? Cinta Rasul. Kita semuanya juga bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa kalau dikhususkan di zaman tertentu itu loh. Dikhususkan di zaman tertentu dan di makan tertentu, di tempat tertentu. Sekarang kalau antum saksikan, ada enggak mereka memperingati Maulid Nabi misalkan, nah barakallahu fikum secara global di dalam rumah pribadi gitu? Jarang sekali. Di tempat tertentu, di lapangan, di depan masjid, di hari tertentu juga. Menurut mereka tanggal 12 Rabiul Awal. Paham ya? Tanggal 12 Rabiul Awal kata mereka lahirnya Rasulullah SAW. Padahal ada perselisihan di antara para ulama. Nanti kita akan kita lihat nanti. Kata beliau, bala, tentu itu semuanya benar. Walakin taqyidu hadil umur bi zamanin aw makan huwa alladhi ja'alaha bid'atan. Akan tetapi mengikat atau menentukan perkara-perkara ini dengan suatu zaman itu waktu atau makan atau suatu tempat, huwa alladzi ja'alaha bid'atan. Inilah yang menjadikan apa? Perkara atau perbuatan tersebut bid'ah. Mahum insyaallah ya. Ya na'am barakallahu fikum. Jadi yang membuat perkara tersebut bid'ah itu bukan masalah apa? Shalawatnya tadi itu. Bukan masalah baca qasidah-qasidah yang diperbolehkan. Bukan masalah itu. Bukan masalah dia cinta Rasulullah atau tidak, bukan itu. Tapi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah apa barakallahu fikum? Permasalahannya mengkhususkan, perhatikan baik-baik, mengkhususkan di waktu tertentu, di tempat tertentu, inilah yang menjadikan perkara itu bid'ah. Paham belum? Antum sekarang bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kapan saja boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau mengkhususkan hanya di malam 12 Rabiul Awal kata mereka, atau di hari-hari tersebut, itulah yang menjadikan bid'ah. Mahum? Antum baca la ilaha illallah, boleh enggak? Boleh. Hatta antum baca 100 kali pun enggak masalah, tapi mengkhususkan di waktu-waktu tertentu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian dengan bacaan-bacaan muqaddimah diawali dengan enggak tahu baca apa komat-komat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah nanti baru baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu seperti itu, ritual itu bid'ah. Paham ya? Karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Fa anta la tuqayyidha bi hadzal zaman. Kamu jangan mengikat perbuatan tersebut dengan waktu ini. Maksudnya dengan satu waktu dilarang. Wa naqul shalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan selawatlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya, selawat yang masyru'ah, selawat Ibrahimiyah. Dikenal dengan selawat Ibrahimiyah. Adapun yang sering antum dengar salatullah salamullah itu tidak disyariatkan. Atau misalkan selawat-selawat yang lainnya, selawat Badriyah, tala'al badru 'alaina, atau yang semisalnya, itu semuanya selawat yang batilah, yang tidak ada, tidak masyru'ah, tidak ada dalilnya. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Wa kullama aktsarta minas salati 'alaihi fa huwa khairun laka. Maka na barakallahu fikum, setiap kali engkau memperbanyak salawat atas Rasulullah itu kebaikan untukmu, tapi jangan dikhususkan itu loh. Permasalahannya mengkhususkan, ya enggak? Membatasi dengan batasan-batasan tertentu, dengan bilangan-bilangan tertentu. Misalkan malam 12 Rabiul Awal membaca apa? Kalimat la ilaha illallah dibatasi 5.000 kali misalkan. Nah, itu ada dalilnya atau tidak? Tidak ada. Berarti ini bid'ah. Berarti apa? Bid'ah. Na'amullah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, asni alaih, pujilah Rasulullah bima syi'ta, terserah engkau minal qasaid, berupa qasidah. Qasidah ini ma'rufnya kalau di Yaman sana, di Arab sana namanya zawamil. Itu terperbolehkan, zawamil. Diperbolehkan, antum mungkin kalau menyaksikan ya ke sana sendiri. Ketika ada walimatul urs, biasanya ada zawamil, tapi enggak ada apa? Musik. Enggak ada alat musik. Lantunannya pun juga bukan lantunan seperti nyanyian-nyanyian atau pendangdut itu ya. Lain lagi. Qasidah biasanya untuk menyemangati perang, untuk menyemangati dalam mencari ilmu atau semisalnya, banyak sekali kita dengarkan ketika di Damat saat itu. Naam. Bisyarti, dengan syarat alla takhruj ila darajatil ghulu. Syaratnya qasidah-qasidah atau pantun-pantun tersebut tidak keluar sampai kepada derajat tingkatan hulu ekstrim. Sampai berlebihan enggak boleh. Nah, tapi apa? Ya sewajarnya saja. Maksudnya ya, karena sudah kita lewati kan, yang namanya pantun atau puisi itu khairuhu khairun wa syarruhu syarrun. Baiknya baik, jeleknya jelek. Itu pantun atau puisi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini.
At'imit ta'am, berilah makanan, la namna' min dzalik. Kita enggak ngelarang itu semuanya. Ngasih makanan silakan. Mau berselawat silakan. Walakin taqyidahu bizamanin muayyan huwa alladhi yaj'aluhu bid'atan. Akan tetapi menentukan dengan waktu tertentu itulah yang menjadikan perbuatan itu bid'ah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi mereka biasanya seperti itu, dikumpulkan ya enggak? Baca tahlilan kemudian Al-Fatihah itu biasanya. Kalau antum wallah menyaksikan atau tidak, biasanya oleh masyarakat seperti itu. Kemudian setelah itu nanti barakallahu fikum membaca kalimat-kalimat yang mungkin terkadang kalimatnya mengandung unsur kesyirikan ataukah kalimat-kalimat yang enggak dipahami juga. Kemudian baru apa? Shalawat atas Nabi ini. Shallu alaihi katanya. Langsung bersalawat mereka. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa illa fahad dalilan ala anna lailata maulidihi waqtun lil ihtifali wa it'amit ta'am wa ma asbah dzalik. Jika tidak demikian, datangkan kepada kami dalil yang menunjukkan bahwasanya malam lahirnya Rasulullah itu adalah waktu untuk diperingatinya, waktu untuk memperingati Maulid Nabi, dan waktu untuk memberikan makanan, membagi-bagikan makanan. Wa ma asbah dzalik. Tunjukkan ala anna al-ihtifala bil Maulid Nabawi yahdutsu fihi minal aghlad, padahal perhatikan baik-baik ya, padahal ihtifal memperingati Maulid Nabi itu lahirnya Rasulullah SAW itu muncul di dalamnya terdapat aghlad, kekeliruan yang banyak, wal ghulu al manhi anhu, dan juga apa? Ekstrim berlebihan yang dilarang di situ. Terkadang kan apa? Sampai malam sekali mereka ya membaca sholawatan, tahlilan, kemudian sampai ada yang menangis atau yang semisalnya. Kalau di Yaman sana yang memperingati adalah orang Syiah Rafidah atau Syiah secara global, Mu'taziliyahnya, Rafidhahnya memperingati Maulid Nabi di sana. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita harus hati-hati. Wa ghairdalika minal asya' ma la yartadihi syar'un wala aqlun, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang syariat tidak meridhai, tidak pula akal. Mohon insyaallah. Tsumma innahu lam yathbut tarikhiyan. Kemudian perbuatan tersebut tidak sabit ya, secara sejarah tidak ada. Tarikhian itu secara sejarah enggak ada. Anna wiladatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat fil yaumis tsani 'ashar min syahri Rabiul Awal. Ini perhatikan baik-baik. Kemudian tidak sabit, tidak sahih secara sejarah bahwasanya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada hari 12 Rabiul Awal, karena ada perselisihan. Ujung-ujungnya nanti yang masyhurnya itu baru 12 Rabiul Awal masyhurnya ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk yang sahih secara sejarah itu mereka berbeda pendapat. Wal muhaqqiqun min ahli hisab yaqulun, sedangkan ahli tahqiq, orang-orang ahli peneliti, ahli hisab yang mereka pandai dalam bidang perhitungan, yaqulun, mereka mengatakan inna wiladatahu kanat fil yaumit tasi' wa laysat fil yaumits tsani 'ashar. Ini bayangkan ini perselisihan bahwasannya lahirnya Rasulullah SAW terjadi pada apa? Hari 9, bukan pada hari 12 Rabiul Awal. Paham itu maksudnya? 9 Rabiul Awal. Wa hadza mimma yuhinul qaul bi jawazil ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil lailatis tsaniyah asyrata. Artinya apa? Ini termasuk dalil atau hujjah yang melemahkan ucapan memperbolehkan apa? Diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi pada malam 12 Rabiul Awal. Mahum, mau tanggal 12 Rabiul Awal ataukah yang lainnya, tidak ada ritual khusus memperingati Maulid Nabi, itu enggak ada. Paham ya? Cuman yang diperbolehkan membaca sirah nabawiyah. Paham ya? Sirah-sirah berkaitan masalah apa? Barakallahu fikum, kisah-kisah bagaimana beliau dilahirkan, keadaan beliau, kemudian sampai beliau Isra Mi'raj itu diperbolehkan. Tapi kalau mengkhususkan ini yang termasuk perkara bid'ah. Mahum insyaallah? Ya na'am. Wa minal amsilati 'ala dzalika aidan shalatu rak'atain idza dakhala al-bait. Hati-hati ini. Termasuk contoh juga, termasuk contoh bid'ah, salat 2 rakaat apabila masuk rumah. Ingat-ingat. Bukan berarti enggak boleh salat sunnah di rumah, tapi mengkhususkan kalau masuk rumah salat 2 rakaat. Nah itu. Paham belum? Salat 2 rakaat ketika masuk rumah itu yang dikhususkan, itu yang masuk dalam bid'ah. Tapi kalau antum salat sunnah di rumah bagaimana? Boleh atau tidak? Justru yang afdal itu kalau memungkinkan. Rasulullah mengatakan apa? Barakallahu fikum, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Perhatikan baik-baik ini. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah.
sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya kecuali salat apa? Wajib. Paham ya? Ini kok katanya bid'ah, kita lihat mana yang bid'ah, mana yang tidak. Idza dakhala al-bait qabla an yajlis, ini perhatikan Bapak, ini salatu rakaatain idza dakhala al-baita qabla an yajlis. Salat 2 rakaat apabila masuk rumah sebelum duduk, ini. Katanya tahiyatul bait katanya. Kalau tahiyatul masjid kan ma'ruf. Ini tahiyatul bait. Ala adami wurudid dalilin sahihin dzalik, padahal apa? Dalam keadaan enggak ada datang dalil yang sahih mengenai hal tersebut. Naqul hadhi bid'atun. Kita katakan ini bid'ah. Li'annahu lam yarid fi syara' anna dukhulal baiti sababun lis-shalati rak'atain. Dikarenakan tidak warid, tidak datang di dalam syariat ini bahwasanya masuk ke rumah itu merupakan sebab untuk melakukan salat 2 rakaat. Antum masuk rumah itu sebab melakukan salat 2 rakaat atau tidak? Tidak. Antum salat 2 rakaat mungkin karena belum salat di masjid gitu loh. Bukan sebabnya karena masuk rumah. Paham? Jadi kalau memungkinkan justru yang afdal ini salat sunnah dilakukan di rumah. Paham ya? Nah, tapi kalau enggak memungkinkan tidak masalah. Semuanya ada kebaikan di balik itu semuanya. Naam. Yang jelas apa? Secara globalnya seperti itu. Rajulun kullama tajassa'a qala alhamdulillah. Naam. Inna hadza bid'atun. Ada salah seorang, nah barakallahu fikum, setiap kali dia tertimpa suatu, nah barakallahu fikum, maksud tajassa'a itu maksudnya suatu apa? Suatu musibah ya? Atau cek lagi nanti maknanya apa? Jadi setiap kali ditimpa suatu musibah atau suatu yang menimpa dirinya dia langsung alhamdulillah. Naqul inna hadza bid'atun. Ini adalah perkara bid'ah li'annahu lam yarid. Naam, karena enggak warid seperti itu. Lau furida 'anal insana hubisa 'anit tajassi, yakni usiba bi maradin yamna'uhu minat tajassi. Maksudnya apa? Kalau seandainya ditakdirkan, taruhlah seandainya ada orang, nah dia tertahan atau istilahnya dia, nah barakallahu fikum, tertahan untuk mengucapkan atau mengeluh atau keluhan musibah yang dia timpa, yakni usiba bi maradin yamna'uhu minat tajassi. Maksudnya dia ditimpa dengan suatu penyakit yang menghalang-halangi dia untuk tajassi. Nah, dicek lagi nanti artinya. Summa zala hadzal marad fadadassa'a. Kemudian hilanglah penyakit ini. Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa? Tajassa'a, akhirnya dia melakukan tajassu' tersebut. Kita lihat tajassa'a apa artinya. Nah, barakallahu fikum, bersendawa. Tajassa'a artinya bersendawa. Bersendawa itu bagaimana sih? Bahasa Jawanya gelegean. Bahasa Jawanya gelegean ya. Tahu kan antum sendawa? Bahasa Jawanya gelegean kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, setiap kali bersendawa dia alhamdulillah, gitu loh. Paham belum? Nah, ucapan seperti itu bid'ah atau tidak itu loh. Setiap kali bersendawa langsung alhamdulillah. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Lau furida 'anal insana hubisa 'anit tajassi." Kalau seandainya taruhlah ada orang yang dia itu tertahan untuk apa? Bersendawa tadi, yakni usiba bi maradin yamna'uhu minat tajassi. Dia ditimpa suatu penyakit yang menghalang-halangi dia untuk bersendawa. Summa zala hadzal marad. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba hilang penyakit ini, fatajassa'a, akhirnya bersendawa dia. Paham ya? Bersendawa